Pada saat itu ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, Anda meyakini bahwa ijazah itu baru diadakan beberapa waktu sebelumnya, bukan yang selama ini dibahas, bukan selama ini yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ya. Bayangkan dokumen sepenting itu baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025, sementara perdebatannya 3 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Yang masuk akal adalah dokumen itu baru diadakan hari ini. Ya. Itu yang masuk akal. Abang untuk dokumen itu palsu. Abang tuduh ijazah itu palsu. Baru diadakan minggu kemarin. Itu keyakinan saya. Iya, itu keyakinan saya. Ini penting. Maka logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Kalau ijazah itu asli, maka mirroringnya sama dengan ijazah yang muncul di KPU, muncul di Dian Sandi, muncul di Bareskrim dan lain sebagainya. Begini. Lalu beberapa wartawan juga melihat tahun lalu di depan rumahnya Pak Jokowi. Jadi bukan ada yang lihat, banyak yang lihat. Itu klaim dia. Polda juga melihat, Bareskrim melihat. Mari kita lihat cocokkan. Ini kawan. Nah, ini untuk fair ya. Kita diskusi harus jujur loh ya, jangan putar balik. Kalau Anda memiliki ijazah asli from the beginning 2-3 tahun yang lalu, Anda akan tunjukkan. Apalagi Anda kepala negara ditanya. Jadi ketika kemudian ada Andi Aswan nunjukkan scan yang katanya scan asli tapi nggak ada palsu tapi bohong dan sudah dilaporkan Polda Metro Bareskrim menunjukkan yang juga nggak jelas itu. Kemudian siapa lagi Dian Sandi menunjukkan yang nggak jelas itu. Lalu semua Anda mengatakan itu semua bukan yang asli. Yang asli adalah pada tanggal 15 Desember 2025. Tolol semua kita. Bayangkan dokumen sepenting itu baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025, sementara perdebatannya 3 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Make sense nggak? Yang masuk akal adalah dokumen itu baru diadakan hari ini. Ya. Itu yang masuk akal. Abang untuk dokumen itu palsu. Abang tuduh ijazah itu palsu. Baru diadakan minggu kemarin. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Ini penting. Jadi waktu ditunjukkan itu di Polda, itu baru dibuat. Ya, ini tuduhan Bang Refli nih. Jadi, kok tuduhan gimana? Tadi baru dibuat. Keyakinan itu nggak bisa dikriminalisasi. Pendapat saya adalah bahwa dokumen yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 bukan dokumen asli. Dan itu sama dengan keyakinan Roy Suryo 99,9 itu palsu. Bang, itu baru dibikin. Jadi selama ini Bang, saya sebentar serius nih Bang Refli. Abang orang hukum Bang, masa bicaranya judgment Bang itu nggak benar Bang. Dari mana Abang bisa mengatakan bahwa 99% itu palsu Bang? Bro, ya. Judgment itu setelah kita melihat bagaimana dokumen itu diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Saya hadir kan di dalam gelar perkara khusus. Satu, kalau kita menggunakan prinsip good governance, clean government, ketika itu tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, tidak boleh macam-macam, diperlihatkan pada saat terakhir jam 11 malam, maka logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Karena itulah saya rely on dengan beliau. Beliau sebagai seorang ahli telematika yang juga mantan fotografer langsung melihat ini fotonya nggak benar. Ini bukan foto yang berusia 40 tahun. Saya percaya sama judgment beliau, karena itu saya mengatakan berdasarkan kronologis, penalaran yang objektif dan kemudian keahlian beliau, saya punya pendapat. Saya bisa bantah Bang? Opinion. Ini saya harus tanggapi dulu. Bahwa ijazah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember bukanlah ijazah asli. This is my. Jadi tapi Abang lihat nggak ada watermark dan apa namanya emboss? Iya, itulah saya katakan. Sokol watermark, sokol embos-embosan. Kan itu yang jadi masalah. Yang penting Abang lihat dulu aja. Bukan soal lihat. Betul nggak betul nanti di pengadilan akan diuji semua. Yang terjadi ketika kita berdebat tentang emboss, ketika kita berdebat tentang watermark, maka diadakanlah barang itu yang sebelumnya nggak muncul. Itu dia, saya mau tanya ini. Itu yang menjadi masalah. Saya mau konfirmasi karena ini hal yang menarik. Ini hal yang serius. Jadi bahwa 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya, pada saat itu ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, Anda meyakini bahwa ijazah itu baru diadakan beberapa waktu sebelumnya, bukan yang selama ini dibahas, bukan selama ini yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Karena kalau seandainya kalau ijazah itu asli, maka mirroringnya sama dengan ijazah yang muncul di KPU, muncul di Dian Sandi, muncul di Bareskrim dan lain sebagainya. Tetapi kalau di antara mereka ada yang berbeda, maka ada sesuatu yang aneh. Bang Refli. Karena harus ada konsistensi. Bro, sudahlah, ini logika. Ini logika yang paling lurus. Ya, logika tetap menganut pada azas presumption of innocence, Abangku. Nah, sorry Bang, ini aku praduga tidak bersalah, Bang. Sekarang saya tudingan atau Abang sebagai lawyer, tapi ini adalah menyampaikan sesuatu yang saya pikir yang baru ya. Itu akan sangat berbahaya. Ini benar tidak ada yang tahu. Berbahaya, Bang.
Kalau ijazah itu bukan mirroring dari ijazah yang Pak Jokowi, saya berpikir sederhana. Oke bang, saya berpikir sederhana. Kalau abang ini artinya berarti Polda ikut-ikutan, itu kan logikanya. Error. Enggak gini bang Rasan, sorry ya, saya menanggapi bang. Enggak, ini biar clear, karena ini bahaya isu ini. Ini bahaya. Iya, enggak, ini makanya harus diklarifikasi itu. Lalu beberapa wartawan juga melihat tahun lalu di depan rumahnya Pak Jokowi. Jadi bukan kalian yang lihat, banyak yang lihat. Itu klaim dia. Polda juga melihat, Bariskim melihat. Mari kita lihat cocokkan. Apa yang dilihat itu saat itu oleh para wartawan, Bariskim, Polda, ada watermark dan ada emboss. Karena kalau dituduh ini baru dibuat, ini ada dulu wartawan. Saya mau menyatakan bahwa saya mau mengatakan bahwa jadi sekali lagi jangan 3 tahun yang lalu lah. Kalau abang saya, Bang Refli Harun sudah berani menyatakan bahwa keyakinan abang itu 99,9% palsu. Saya khawatir ini akan justru bertambah rumitnya persoalan ini sampai bukan tambah rumit, bro. Nah, jadi begini, Bang. Kita ini tadi abang kan menyampaikan seperti ada sebentar, Bang. Kalau saya tidak yakin dengan pernyataan klien saya, berhenti saya sebagai lawyer. Izin, Bang. Kan itu logikanya. Kan abang tadi menyampaikan seolah-olah ada dibangun oleh sebuah expertise, sebuah pengalaman dan sebuah penglihatan langsung terhadap ijazah itu. Dan dia mengatakan itu, dan saya pun dengan logika saya mengatakan benar. Ini adalah nggak masuk akal dari sisi logika good governance, clean government. Ini tidak govern sama sekali. Jadi keyakinan governance saya beradu bersama dengan expertise dan pengalaman beliau. Selesai. Saya boleh nyatakan logika. Saya akan lebih percaya kepada saudara Rifai dan kawan-kawan. Karena mereka sudah melihat ijazah itu. Karena beliau sudah pasti lihat. Satu. Kalau abang mengatakan tadi bahwa sengaja dibuat jam 11 malam baru diperlihatkan ijazah itu. Pada faktanya, saudari Elida Neti sebagai klaster pertama yang ikut di dalam gelar perkara dimaksud, dia menyatakan bahwa pagi hari itu dia melihat Anda percaya dengan Elida Neti? Ya. Siapa itu? Elida Neti. Anda percaya sama Elida Neti? Kalau saya tidak percaya kepada Elida Neti, saya nggak percaya sama abang juga dong. Iya. Nah, karena abang bukan ahli di bidang itu. Percaya sama saya, maka saya katakan kalau kita ingin persoalan ini jelas, palsu atau tidak, ayo ke pengadilan. Jangan lagi diperlama-lama sehingga ini membuat rakyat menjadi kisruh. Pengadilannya sudah ada. Masuk saja, Bang. Nggak berani juga ditampilkan ijazah itu. Kasus ini yang dibawa ke sana, itu satu. Yang kedua, saya sudah ketemu dengan Pak Dumatno Budi Utomo. Itu bulan lalu, Bang. Dumatno, Bang, ya. Yang disebut-sebut katanya foto beliau. Budi Utomo. Ya. Kami ketemu di satu tempat. Beliau sampaikan ke saya kaget, Pak tolong buka masker. Dibuka masker, saya cocokkan. Terus saya tanya, itu foto Bapak nggak yang di ijazah Pak Jokowi? Dia bilang 100% bukan saya. Dan saya sedang mempersiapkan untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu bahasa dia. Laporkan aja. Saya hanya menyampaikan, Bang. Yang kedua, kita ini kan orang hukum dan orang cerdas semua ini. Bagaimana kita bisa ribut dengan sesuatu yang hasil scan yang tidak pernah kita tahu keaslian yang mana? Itu tadi punyanya Biaswan tadi. Sebentar. Itu scan itu. Lalu hari ini palsu tapi. Kita harus uji dari Dian Sandi. Saya sudah pernah ketemu Dian Sandi juga, bicara empat mata. Saya tanya, bro, itu yang Anda upload itu ijazah dari mana? Ya, Dia cuma ketawa. Ya silakan aja mereka nilai. Nah, saya tidak pernah dengar dari Pak Jokowi juga atau dari pengacaranya. Ada Jokowi sebentar dulu, itu asli. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi lewat pengacara atau siapapun, termasuk kepada saya, bahwa dia tidak pernah katakan bahwa yang di-scan oleh saudara Dian Sandi itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Maka itu statementnya. Tidak ada saluran yang paling tepat untuk kita bertarung di pengadilan. Pembuktian itu, Bang. Kalau saya boleh mengatakan ada 3 klaster, Bang. Bro, bentar, Bang. Pembuktiannya itu di CLS, Citizen Lawsuit yang sekarang berproses. Ada 3 klaster, Anda Bang. berani Kalau kita mau fair, Bang, ya. Menampilkan ijazah sokol asli pasal yang Abang sampaikan tadi di MK itu 1 klaster. Yang kedua, Citizen Lawsuit enggak. Maksud saya biar nampak nanti ujungnya. Baru Citizen Lawsuit. Yang ketiga Abang dorong biar mereka lanjut ke pengadilan. Agar dapat difaktakan ijazah ini asli atau tidak. Ijazah itu asli atau tidak. Kalau Anda berani datang ke Citizen Lawsuit menunjukkan ijazah tanggal 15 Desember 2025. Kan di sana sudah disampaikan Adinda Rifai tadi. Itu yang tidak berani Anda tunjukkan. Kedua, Anda melakukan uji out of the court.
adakan yang namanya konferensi bila perlu nasional internasional, undang semua ahli telematika digital forensik, tampilkan ijazah yang sokol asli tanggal 15 Desember 2025. Berani nggak Anda uji tidak semuanya? ada, Bang, tidak ada perintah hukum kita atau melakukan undang-undang uji tentang dua itu. hal. Uji yang namanya on court di citizen lawsuit dan uji out of the court in konferensi internasional yang mengundang para pakar yang independen. Kalau Anda berani, hebat Anda. Tapi terlalu saya yakin jauh itu, nggak Bang. Anda Masuk aja berani. ke ranah pengadilan, Anda Bang. tidak Kenapa berani sampai menampilkan internasional? 15 Desember 2025 itu sebagai dokumen asli yang siap diuji Waduh, oleh Bang, pakar baik nasional maupun internasional. Saya jadi khawatir abang ini malah terikut cara yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Bagaimana seorang lawyer profesional seperti Bang Refli Harun bisa mengatakan keyakinan abang 99% palsu, Bang? Yang tidak masuk akal Nggak, itu saya kalian curiga semua dari begitu. awal. Bukan, Iya Bang. kan? Nggak, Kalian kita- kan cuma berusaha bagaimana melindungi Pak Jokowi. Tidak, Pak Bang. Jokowi itu Bentar, sudah gini, itu Bang. berjuang. Bang. Bentar. Nanti saya bilang sebentar. Pertanyaan saya gini, oke lah di citizen lawsuit, Pak Jokowi nggak menunjukkan ijazah 15 Desember 2025. Ya. Tapi ketika nanti Mas Roy dan Yes. kawan-kawan di pengadilan, kan itu pasti ditunjukkan atau Anda nggak yakin kan itu? Pasti ditunjukkan. Ya, presiden Bentar, Pasti. Pasti. Saya menjamin sebagai pengacaranya Nggak di bisa. persidangannya Pak Roy, beliau akan menunjukkan itu dalam Pak persidangan. Jokowi menyatakan itu. Termasuk yang ijazah SD, SMP, SMA. Dan S1. Dan perlu dicatat juga ya, di kasus Bambang Menteri itu bukan fotokopi ijazah tok. Fotokopi yang dilegalisir. Makanya banyak sekali kebohongan-kebohongan yang diputar balikan gitu. Saya gini, beda pendapat saya Ya, menghargai. artinya ijazah yang saya nggak suka. Dan pasti nanti yang diskusinya bohong nggak itu benar. Anda, bukan saya. Enggak dong, yuk kan udah Kan lihat bohong itu data gimana? gitu. Oke. Yuk lihat Mana betul ada kita bohong? proses Gimana, lainnya. Bung Saya nggak Ya. mungkin. Terus satu lagi Bang, saya mau komentarin ya. Apa? Ketunjukin selesai, mana ada Gibran tunjukkan ijazah diserang juga. Jadi nggak selesai juga lah. no. Kami tahu Kalau gerakan ini dari gerakan Gibran nggak nunjukin Kami ijazah. tidak sebodoh dan selugas Gibran itu malah Bang. nggak punya Menunjukkan dari itu pendidikan yang tunjukkan benar. kami. Kekuasaan. Itu lebih kacau lagi kalau Gibran. Nggak bakal, Pak. Uangnya banyak dan Gibran kemudian Anda lebih kacau mengabdi. lagi. Ini Kalimat-kalimat yang negatif kan Adalah, artinya Anda itu membawa kualitas enggak Anda lah. seperti itu semua. Nggak, saya tanya. Kami akan Kita tunjukkan tahu di lah. sidang. Ini menjadi Ya kan, persoalan semua baru terbuka, masyarakat antara bisa Pak melihat. Refli Harun dengan Dan polisi. Prof, kebenaran Saya- akan dibuka di sidang. Polisi telah Saya menghina, malam hari ini Pak Refli Harun menghina, jujur. Ya. memfitnah Bang. penyidik, Saya beda pendapat menghargai, membuat tapi kalau berbohong saya nggak suka. bukti palsu. Oke, Yang kita berbohong Anda. Agar Polda Ya, Metro Bang. Jaya Halo. kalau perlu Anda yakin, menangkap Pak Bang Refli Refli Harun ini- dan Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya, salam NKRI harga mati. Di mana teman-teman kita sudah menonton sebuah cuplikan video yang di atas dan ada yang berkomentar, kubu Jokowi selalu menakut-nakutkan di setiap perdebatan, padahal tidak mau menunjukkan. Nah, Termul semakin dungu, membolak-balikkan faktanya, salam akal waras. Palsu tetap palsu, kalau punya asli nggak bakalan bikin susah rakyat. Hanya pembohong yang buat sulit Termul. Nah, paling pihak kubu Jokowi juga lihat berita pengadilan di Surakarta dengan hasil mencengangkan. Nah, begitu majikannya disinggung, langsung piaraan pada berisik menggonggong. Nah, mantap Bang Rafli. Apa yang Anda katakan itu memang fakta yang sebenarnya dan sangat masuk akal dan logika. Beda dengan para Termul, apa yang disampaikan bukanlah fakta, tapi kebohongan yang dibuat. Jujur saja, kalau tidak berani dibuka ke publik berarti ada kepalsuan yang disembunyikan. Mantap Bang Refli, itu benar adanya, jangan mau dibodohin. Uji kertasnya dan cocokkan ama legislasi yang di KPU. Nah, intinya pengacara atau Termul bodoh, semua parah habis. Nah, banyak sekali ijazah Jokowi, Dian Sandi, KPU dan berskrin. Semua ngaku asli, tapi setelah diperiksa Roy Suryo itu palsu. Terus pengacara Jokowi bilang yang asli ada di Jokowi, yang lain bilang di Polda. Yang bodoh saya apa pihak Jokowi? Nah, semua pengaduan ini terjadi karena Jokowi. Maka rakyat harus bersatu untuk menangkap dan menjarakannya.
Nah, ganti Polri, letakkan Polri di bawah gubernur, seperti di Amerika, baru hukum tegak. Segala macam cara ditempuh demi kebohongan. Tidak percaya lagi dengan kebohongan. Segera bertobatlah, rakyat sudah cerdas dan muak dengan kebohongan. Sehat selalu Pak RH dan bapak-bapak yang memperjuangkan kebenaran. Kami rakyat Indonesia ini hanya berdoa barang siapa yang berbohong, kami berdoa supaya anak cucunya yang dikutuk oleh Allah. Mudah-mudahan yang berbohong dalam masalah ini diberi hukuman yang sengsara oleh Allah. Nah, polisi akan sekuat tenaga untuk melakukan pembelaan terhadap kasus ijazah palsu. Lihat aja gimana nantinya seorang pemimpin yang tidak amanah tidak akan selamat dunia dan akhirat. Nah, inilah hukum di Konoha. Seremeh temen ini enggak tuntas. Dunia ketawa, inilah bodohnya Konoha. Nah, lagi nyari gimana caranya ijazah enggak jadi barang bukti, biar enggak dicek asli apa palsu. Jadi kasusnya ngambang. Terus bingung mau nerapin pasal apa? Ayolah, berani jujur hebat. Lagunya sudah basi. Sedikit-dikit nanti ditunjukkan di pengadilan. Apanya yang ditunjukin? Sudah muak. Insya Allah kebenaran, kejujuran, keadilan segera terbukti dan terwujud. Nah, saya juga berkeyakinan seperti itu dari dulu. Bahkan saat ini pun mungkin masih diperbaharui supaya persis yang asli. Kan semua sudah menjadi termul. Orang cerdas tapi akhlak buruk tidak ada gunanya. Yang dibutuhkan orang jujur. Kalau tidak berdusta atau berbohong, persoalan ini cukup 5 menit saja. Nggak perlu bertahun-tahun seperti ini. Nah, sisa umurku akan kumanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena umur hanyalah Allah yang maha tahu. Entah detik ini, jam ini, hari ini dipanggil Allah, hanya Allah yang tahu. Dari kemarin ke pengadilan sampai hari ini yang dipermasalahkan ijazah nggak pernah ditunjukkan di pengadilan. Kami selaku rakyat biasa wajarlah menurut kecurigaan dan berpendapat kalau ijazahnya itu tidak asli. Nggak butuh orang cerdas rasman, yang butuhkan orang jujur, orang punya malu. Nah, teknologi sudah mau maju, semua bisa dibuktikan. Masa satu lembar kertas susah dibuktikan? Aku dari dulu berkesimpulan begitu, makanya diulur-ulur dari dulu. Nah, benar sekali logika Bung Refli, jangan percaya omong-omong Bung Rasman. Farhad, lanjutkan bro sampai pengadilan. Oke, itu kan permasalahannya. Oknum yang suka memainkan hukum akhirnya ketahuan kebohongan 100% palsunya. Nah, terlihat para relawan Pak Jack mengajakkan untuk berdamai walaupun caranya menekan. Memang lucu. Nah, saya juga curiga dengan mengulur-ngulur waktu untuk menunjukkan ijazah asli. Jangan-jangan lagi cara untuk membuat ijazah yang baru yang lebih mirip dengan asli. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Salam NKRI harga mati.